Oke, halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan saya Pak Arfan. Oke, dalam video ini adalah lanjutan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang ketahanan pangan, lalu kita sudah membahas komponen, lalu kita juga sudah membahas tentang industri. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi yaitu energi baru dan terbarukan. Oke, sesuai dengan namanya energi baru dan terbarukan, berarti energi di sini berarti belum pernah ada ya, dan bisa digunakan untuk kebermanfaatan masyarakat. Nah, ini saya bacakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi ya. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan ya, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Ya, jadi sumber daya alam dimanfaatkan sebagai sumber energi ataupun sebagai energinya. Ya, jadi seperti itu. Secara luas sumber energi dapat dikelompokkan atas sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Kalau terbarukan itu bisa diperbarui terus, ya kan? Ya, renewable. Kalau yang tidak terbarukan berarti yang unrenewable ya, atau yang tidak dapat digunakan atau dibuat lagi. Lanjut. Oke, sumber energi tak terbarukan. Nah, oke, ini di gambar sudah ada Pertamina ya, bahan bakar minyak bumi ya, ada bensin, ada solar, minyak tanah ya kan, Pertamax, Pertalite dan sebagainya. Itu adalah bahan sumber energi yang tidak dapat diperbarui ya. Kalaupun bisa diperbarui itu waktunya puluhan juta tahun ya, maka dari itu tidak bisa digunakan sebagai acuan sumber energi yang terbarukan. Makanya dia termasuk tergolong sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus. Contohnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut dan serpih bitumen. Ya, sesuai apa yang saya jelaskan tadi, jadi dia tidak dapat dikembalikan ya, atau tidak dapat dibuat ya. Jadi kalau semisal pun dibuat itu waktunya lama ya. Oke, contohnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut dan serpian bitumen ya, itu sumber energi yang tidak dapat terbarukan ya, tapi masih kita gunakan karena memang jumlahnya masih ada dan digunakan dengan perhitungan-perhitungan tertentu ya. Jadi tidak dieksploitasi terus menerus ya, harus kita mementingkan kebutuhan anak cucu kita nanti. Selanjutnya, sumber energi terbarukan. Nah, sumber energi ini adalah sumber energi yang dapat diciptakan kembali atau tidak cepat habis atau yang ramah lingkungan ya. Oke, ini saya bacakan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik ya. Sumber energi ini merupakan sumber daya alam seperti sinar matahari, angin, air, panas samudra, gelombang laut dan sebagainya. Silakan bisa kalian amati gambar di sini. Ini ada kincir angin. Ini adalah mengubah energi angin menjadi energi listrik ya. Ini kipas ini akan berputar dan akan menggerakkan generator atau dinamo di sini, dan dia akan menciptakan energi listrik dari gerakan ini. Di sini ada panel surya. Panel surya mengambil panas dari sinar matahari. Panasnya akan tersimpan dan disalurkan atau diubah menjadi energi listrik ya. Jadi di sini energi terbarukan itu adalah energi yang ramah lingkungan ya, yang tidak menciptakan polusi ya. Di sini nggak ada polusinya ya kan, ini juga nggak ada polusinya, malah dia memanfaatkan yang ada di alam untuk energi yang kebutuhan manusia. Contohnya listrik ya. Listrik di Indonesia itu masih menggunakan batu bara sebagai bahan baku utamanya ya. Contohnya apa? PLTU ya. PLTU kan memakai batu bara. Lah, batu bara itu kan energi tak terbarukan. Jadi kalau kalian sekarang masih menggunakan listrik berlebihan, berarti kalian juga menyumbang ya polusi udara dari batu bara yang dihasilkan dari PLTU. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan Indonesia kedepannya akan lebih banyak mengembangkan energi-energi yang terbarukan seperti ini. Lalu ada air ya. Air ini ya dia terbarukan, bisa air terjun ya kan, untuk menggerakkan generator, panas samudra, gelombang laut ya, pasang surut air laut juga bisa. Oke, energi sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan di nasional atau Indonesia.
Nah, sekarang kita akan bahas tentang potensi persebaran sumber daya pertanian untuk ketahanan pangan nasional. Kalian tahu sendiri ya kan, pertanian menjadi sektor yang paling penting ya di Indonesia ya ataupun di dunia manapun, karena pertanian adalah untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah padi ya, padi hampir seluruh masyarakat Indonesia itu makan padi atau beras, walaupun beberapa di daerah lain tidak menggunakan padi atau beras ya, ada sagu, ada jagung ya, ada ketela atau singkong seperti itu. Nah, di sini lahan pertanian merupakan sumber daya alam yang paling berperan dalam pertanian. Nah, menurut BPS, lahan pertanian terdiri lahan sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Nah, ternyata sawah pun terbagi menjadi dua, ada lahan sawah dan ada lahan yang bukan sawah ya. Kita lanjutkan saja. Sekarang kita akan bahas yang lahan sawah ya. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang atau galengan ya untuk irigasi ya. Saluran untuk menahan atau menyalurkan air yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang di mana diperoleh atau status lahan tersebut. Ya, jadi kalau tanahnya subur, kaya akan sumber daya air ya, unsur harinya bagus, maka bisa ditanami padi ya. Nah, di sini lahan sawah terbagi menjadi sawah irigasi ya. Sawah irigasi itu yang kebutuhan airnya itu sengaja dibuat ya, misalnya dari sumur ataupun dari sungai ya, dibendung lalu disalurkan ke beberapa titik sawah. Nah, itu ada irigasinya. Ada lahan sawah tanda hujan. Lahan sawah tanda hujan di sini ya, dia memanfaatkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan padinya atau sawahnya itu sendiri ya, jadi dia memanfaatkan air hujan. Lalu ada polder dan sawah lainnya. Ada lahan sawah pasang surut, ini memanfaatkan pasang surut danau ataupun pasang surut laut ya. Ada lahan sawah lebak. Terakhir, lanjut. Sekarang kita akan membahas persebaran lahan sawah di Indonesia. Nah, kalian bisa mengamati peta di Indonesia di sini. Jadi kalau misalkan kalian amati ya, hampir seluruh wilayah Indonesia itu bisa ditanami sawah atau padi ya. Kecuali beberapa wilayah di Indonesia Timur ya, itu tidak memanfaatkan sawah sebagai tanaman utama, tapi dia memanfaatkan sagu ya untuk kebutuhan pangannya ya. Karena di sana itu rawa-rawa ya, daerah Papua ataupun Maluku ataupun Nusa Tenggara. Kalau Nusa Tenggara Barat ataupun Timur, dia memanfaatkan jagung sebagai kebutuhan pokok pangannya ya. Lanjut. Nah, lahan pertanian bukan sawah sekarang. Nah, lahan pertanian bukan sawah adalah semua lahan pertanian yang selain lahan sawah. Lahan pertanian bukan sawah antara lain tegalan atau kebun, ladang, huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan. Nah, di sini jagung ya. Jagung ini bukan lahan sawah ya. Lahan sawah itu untuk padi. Nah, potensi dan persebaran sumber daya perkebunan dan untuk ketahanan pangan nasional. Sekarang perkebunan. Kalau perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Nah, perkebunan ini didasarkan atas pengelolaannya. Contohnya di sini perkebunan bisa sayur-sayuran ya kan, bisa perkebunan untuk kelapa sawit ya kan. Itu termasuk perkebunan. Nah, kira-kira ada nggak korelasinya dengan ketahanan pangan? Ada. Karena perkebunan juga menjadi salah satu komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Contohnya sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu banyak ditanam di daerah dataran tinggi ya, karena sesuai iklimnya ya. Sekarang produksi perkebunan dapat dikelompokkan atas produksi primer dan produksi olahan. Sekarang produksi primer dulu. Ya, ini contohnya gambarnya adalah karet ya. Karetnya termasuk perkebunan ya. Produksi primer adalah produksi atau hasil yang dipanen dari usaha perkebunan tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Ya, contohnya apa produksi primer ini? Karet ya. Ini langsung diambil ya, lateks atau lumnya untuk kebutuhan industrinya ya. Lalu contohnya perkebunan kelapa sawit ya. Adalah tandan buah segar. Contoh produksi primer perkebunan coklat adalah buah basah. Jadi ini langsung bisa diambil ya pemanfaatannya ya, hasil produksinya.
Lalu produksi olahan, contohnya coklat ya. Coklat yang tadinya hanya biji-biji coklat, lalu diolah menjadi coklat yang siap untuk dikonsumsi ya. Ataupun kopi ya, itu juga sama. Lalu kalau karet ya ban ya kan, kalau industri olahannya. Kalau kelapa sawit pasti minyak kelapa sawitnya. Seperti itu ya. Kalian bisa baca sendiri nih. Lalu selanjutnya potensi dan persebaran sumber daya perikanan untuk ketahanan pangan nasional. Ternyata potensi sumber daya perikanan itu menjadi komoditi yang penting juga karena kaya akan protein hewani ya, dan kaya akan omega 3 di sini ya, di ikan di sini ya. Nah, di sini sumber daya ikan itu ada perikanan tangkap budidaya dan ada perikanan tangkap. Ya, seolah perikanan budidaya dan perikanan tangkap ya, ada dua jenis. Kalau budidaya itu yang sengaja dibudidayakan atau sengaja ditangkarkan ya. Kalau perikanan tangkap itu yang ada di laut, ada di sungai, sengaja langsung diambil. Bedanya itu. Nah, ini ya, perikanan tangkap ya adalah semua kegiatan untuk meroleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan ya, dengan alat atau cara apapun, bisa jala, bisa memancing ya kan, seperti itu. Nah, sekarang wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia atau WPPNRI merupakan wilayah pengolahan perikanan, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan dalam, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif. Ini yang paling luarnya adalah zona ekonomi eksklusif. Ya, jadi kalau kalian kemarin sudah belajar ecoregion, ya ecoregion di Indonesia, ya ekosistem wilayah di Indonesia itu terbagi menjadi ada 18 wilayah dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, itu di dalamnya juga mau mengatur berkaitan dengan potensi-potensi perikanan di Indonesia. Nah, ini perikanan budaya. Kalau perikanan budaya itu sengaja ditangkarkan ya, ini ya. Ini kayak tambak ya, bisa tambak udang, tambak ikan air tawar, tambak ikan air asin ya, ataupun di danau ya, rawa itu bisa ya, sengaja dibudidayakan. Ini aja. Potensi dan persebaran sumber daya peternakan dan ketahanan pangan nasional. Peternakan sekarang ya. Peternakan adalah segala urusan berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, ya, bakalan ternak, ruminansia, indukan, pakan, alat dan mesin. Peternakan, budaya peternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan dan serta sarana dan prasarana. Peternakan di sini ada peternakan hewan besar, hewan kecil ya. Kita bahas berikutnya. Ternak besar ya sudah pasti, contohnya adalah sapi ya kan, kerbau, kuda ya, sapi perah ataupun sapi potong ya. Nah, di Indonesia itu masih kurang ya. Kenapa? Karena kita masih impor dari Australia. Harusnya kalau misalnya kita serius ya, beberapa wilayah di Indonesia seperti di Nusa Tenggara, Sumbawa ataupun di Sulawesi itu dapat dikembangkan sebagai peternakan hewan besar karena di sana banyak pakannya atau rumputan ya. Ternak hewan kecil ya, ini seperti domba ya. Kalau di Indonesia itu Jawa Tengah ya, atau Jawa Timur, Jawa Barat, Pulau Jawa ya, itu potensinya sangat besar untuk peternakan hewan kecil seperti domba atau kambing ya, karena permintaannya cukup tinggi juga. Ternak unggas ini ayam ya. Nah, kalau ayam ini sudah sudah swasembada ya, atau lebih besar ya, karena jumlahnya itu lebih banyak dari jumlah manusianya. Dan saya rasa lebih mudah mendapatkan atau membeli ternak unggas ya, baik itu itik atau ayam ataupun bebek ya kan, itu lebih murah daripada ternak hewan besar ataupun hewan kecil. Nah, ini aneka ternak ya, ini di luar hewan besar, hewan kecil ataupun unggas, kelinci ya ini ya, ataupun telur puyuh ya, itu juga sama, ataupun merpati, itu aneka ternak lain ya, jenis ternak yang belum lama domestikan ya. Lanjut. Sekarang selanjutnya potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Ya, selain untuk ketahanan pangan, sumber daya alam juga dapat digunakan untuk penyediaan bahan industri. Ya, sumber daya alam di Indonesia sangat kaya dan tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya ini kayu ya. Ya, kayu potong untuk mebel itu bisa nih ya, industri mebel nih bisa. Sekarang WPPI adalah wilayah pembangunan, wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia. Ini ada wilayah pembangunan pusat utama A, B, C dan D. Terus dibagi menjadi 1 sampai ke 10. Ini di materi kelas 12 nanti akan dibahas nih.
lewatin aja. Nah, setiap YPPI atau wilayah pusat pertumbuhan Indonesia itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Ada potensi sumber daya alam, ada ketersediaan infrastruktur transportasi, ada kebijakan afirmatif ya, ada penguatan dan pendalaman rantai nilai ya, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, untuk energi, untuk potensi sumber daya air industri ya, untuk memiliki potensi sumber daya perwujudan industri hijau, kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi. Setiap wilayah itu memiliki ciri-ciri khususnya. Ini Jakarta ya. Ada Jakarta itu lebih ke bidang jasa dan perniagaan kalau di Jakarta, ataupun kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Oke, lanjut aja. Oke, back dulu. Maaf yang ini. Lalu potensi dan sebaran sumber daya untuk penyedia energi baru dan terbarukan. Ya, ini sudah saya bahas tadi. Yang pertama adalah panas bumi. Panas bumi termasuk energi yang terbarukan. Kenapa? Karena Indonesia itu potensinya sangat besar tapi belum dimanfaatkan. Ini contohnya pembangkit listrik tenaga panas bumi sudah berproduksi di Jawa Barat ya, Kawah Kamojang ya, dengan produksi 1057 MW. Jawa Tengah itu ada di Dieng 60 MW dan Sumatera Utara ada di daerah Danau Toba ya 12 MW. Air ya, ini PLTA ya di Indonesia juga untuk mengubah energi listrik ya, ini juga sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Bioenergi ada biomasa, biodiesel atau merubah bioetanol ya, merubah kelapa sawit menjadi energi solar atau biodiesel itu sepertinya ya, biogas. Kalau biogas kan kotoran hewan ataupun manusia dirubah menjadi gas seperti itu. Matahari tenaga surya ya, ini juga contoh dari energi terbarukan. Angin hibrid ya, juga berpotensi ya ini ya. Energi laut juga sama, juga berpotensi. Pasang surya laut, gelombang, arus ya bisa ya. Batu bara yang dicarikan sisa-sisanya itu juga bisa dimanfaatkan sebagai energi terbarukan ya, cuman ini tidak ramah lingkungan kalau saya nih, karena ada efeknya, ada sisa-sisanya. Gas metana dan batu bara nuklir ya, ini yang mau dikembangkan di Indonesia ya. Hidrogen. Oke, nih materi terakhirnya kita jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian dan selamat belajar.